Happy now, bitch? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Jo. Kali ini kita akan nge-review sebuah film yang berjudul tokoh-tokoh dalam film ini akan Bang Jo ganti sesuai yang telah direquest oleh dulurku Satya Sadana. Oke, tanpa banyak sesungut di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Ocha. Ia sedang berhenti di pom bensin pemberhentian terakhir yang sudah terbengkalai. Ocha masuk ke dalam suatu ruangan yang ada di sana untuk memeriksa keadaan di dalam, namun ia tak menemukan apapun. Saat Ocha sedang duduk di kursi, ia mendengar suara dari atas plafon tempat tersebut sehingga Ocha memutuskan untuk pergi dari sana. Di perjalanan, Ocha langsung menghubungi seseorang untuk memberitahukan apa yang sudah ia lakukan tadi. Lalu tak lama Ocha mematikan telepon itu karena baterainya sudah habis. Ocha akan pulang melalui jalan pintas agar lebih cepat sampai, namun di tengah perjalanan ia melihat mobil yang terparkir tak jauh di depannya. Akhirnya Ocha menghentikan mobilnya dan berjalan ke arah mobil yang ada di depannya sambil membawakan pistol. Sampainya di sana, Ocha menemukan seorang pria yang duduk di depan mobilnya dengan keadaan perut terluka parah. Pria itu bernama Satya. Satya berhasil menangkap dan mengurung alien di dalam mobilnya. Ocha memberikan pilihan pada pria tua itu, jika Satya ingin mati maka Satya hanya perlu menurunkan tangannya dari perut. Tapi jika Satya ingin tetap hidup, Ocha akan membawanya pergi. Kemudian Ocha membuka mobil milik Satya. Di dalam sana, Ocha terus berusaha menembaki alien itu. Namun monster tersebut terus melawan hingga membuat beberapa kaca mobil Satya pecah. Namun pada akhirnya Ocha berhasil menembak alien tersebut hingga mati. Saat Ocha keluar, ia mendapatkan jika Satya sudah tergeletak di atas tanah. Setelah membawa beberapa stok makanan milik Satya, Ocha langsung menaiki mobilnya dan pergi dari sana. Namun tak berselang lama, foto Ocha bersama kekasihnya terbang terbawa oleh angin. Hal itu membuat Ocha tidak fokus membawa mobilnya hingga menyebabkan mobilnya terbalik beberapa kali. Ocha sedang ada di pameran galeri milik seorang pria bernama Doni. Saat itu Ocha sedang melihat gambar bacon, kemudian Doni menghampiri Ocha. Doni menjelaskan bahwa gambar yang dilihat oleh Ocha adalah bacon Prancis. Doni juga bertanya mengapa Ocha hadir di pameran galerinya, mengingat bahwa Ocha tidak tertarik dengan seni. Trik dengan bacon adalah melihat melebihi keburukan. Karena itu terlihat sangat jelek, tapi jika melihat lebih lama, seseorang akan melihat bagaimana bacon menyelaraskan keburukannya. Tapi menurut Ocha, bacon terlihat seperti monster, sehingga Doni meminta agar Ocha mendekat dan melihat bacon lebih lama dengan membuka matanya. Ocha membuka kedua matanya, ia melihat kakinya terluka hingga tulangnya menonjol ke atas. Lalu Ocha berusaha menurunkan kakinya, namun ia mengurungkan niatnya karena rasanya sangat sakit. Sambil menunggu rasa sakitnya reda, Ocha berusaha mengambil pistolnya yang terjatuh lumayan jauh dari mobil. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya Ocha berhasil mengaitkan kawat itu pada pistolnya. Namun sayangnya setelah ia hampir mendapatkannya, kayu yang digunakan untuk pengait kawat itu malah terlepas. Doni mengajak Ocha untuk masuk ke dalam tempat tinggalnya. Sesampainya di dalam, Ocha dibuat tercengang dengan lukisan serta gambar-gambar milik Doni yang ditempel di dinding. Menurut Ocha, gambar yang dibuat oleh Doni sangatlah menakjubkan. Doni memberikan Ocha sebuah keju
Doni berterus terang pada Ocha bahwa keju itu sepenuhnya ilegal. Sebenarnya galeri hanyalah kedok untuk menutupi bahwa sebenarnya Doni menjual keju Prancis. Awalnya Doni tinggal di Prancis, saat sesuatu terjadi padanya, Doni harus kembali dan mengurus semuanya. Uang, galeri, dan juga apartemen. Sedangkan Ocha merasa tidak memiliki orang normal yang bisa disebut sebagai keluarga. Ocha datang ke negara itu untuk menjauh dari semuanya. Ocha bahkan merasa bahwa hidupnya sangat berantakan. Kadang Ocha berpikir jika seolah-olah ia seharusnya tidak dilahirkan ke dunia. Setelah menghabiskan waktu untuk mengobrol selama berjam-jam, akhirnya Doni menanyakan nama Ocha dan juga meminta nomor teleponnya. Namun setelah Doni mengungkit hal itu, Ocha langsung berpamitan pulang. Setelah dirasa cukup kuat untuk menahan rasa sakitnya, Ocha kembali berusaha menurunkan kakinya hingga akhirnya Ocha berhasil. Meskipun Ocha adalah wanita kuat, Ocha juga tetap bisa merasakan kesakitan dan ketakutan saat kakinya terluka. Ia segera melepaskan jaketnya dan membasuh lukanya dengan air. Setelah mengumpulkan keberaniannya, akhirnya Ocha langsung menekan kuat tulangnya yang menonjol ke atas hingga teriak kesakitan. Saat Doni sedang ada di dalam sebuah bar bersama seorang wanita, ia melihat Ocha sedang minum bersama seorang pria. Saat melihat Ocha pergi, Doni memutuskan untuk mengikuti Ocha. Setelah berjalan cukup lama, Doni melihat pria itu memberikan uang pada Ocha, kemudian Ocha memberikan narkoba pada pria tersebut. Setelah itu Doni terus mengikuti kemana Ocha pergi hingga sampailah di salah satu apartemen. Ocha memberikan uang pada dua orang pria yang ada di sana, lalu salah satu pria itu memberikan beberapa obat pada Ocha. Kemudian saat Ocha akan menekan passwordnya untuk masuk ke dalam, ia mendengar Doni memanggilnya. Akhirnya Ocha mempersilahkan Doni ikut bersamanya. Setelah masuk ke dalam apartemen itu, Ocha mengetuk pintu kamar nomor 3. Setelah seorang pria membuka pintu kamar itu, Ocha langsung memberikan uang dan pria itu memberikan kunci kamar pada Ocha. Doni ikut masuk ke dalam kamar yang ia yakini tempat tinggal Ocha. Setelah membuatkan teh untuk Doni, Ocha duduk di depan Doni sambil menyalakan rokok miliknya. Doni mengikuti Ocha dan datang ke apartemen Ocha bukan untuk menghakiminya. Sepenuhnya Doni hanya ingin melihat Ocha. Ocha meminta agar Doni segera keluar dari apartemennya. Awalnya Doni tidak mau pergi dari sana. Namun Ocha mengancam akan menyuntik tangannya sehingga Doni memutuskan untuk segera keluar dari sana. Ocha berusaha memperbaiki alat komunikasinya yang mati. Setelah selesai, Ocha langsung menghubungi seseorang untuk meminta bantuan karena kakinya cedera. Someone answer me. Answer me, goddammit! Answer me! Tapi sayangnya, Ocha tidak mendapatkan jawaban apapun. Hal itu membuat Ocha berteriak kesal. Setelah teriak, Ocha mendengar suara sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dengan cepat, Ocha berusaha meraih pistolnya yang ada di luar mobil, bertepatan dengan alien yang menghampiri tempat pistolnya tergeletak tadi. Saat alien itu sudah menjauh, tiba-tiba terdengar suara dari alat komunikasi yang memanggil nama Ocha dan menanyakan keberadaan Ocha. Dengan sigap, Ocha membawa alat komunikasi itu dan membuangnya keluar dari mobil. Setelah mendengar suara dari alat komunikasi, alien itu mendekat ke sana dan segera melemparnya. Kemudian memegang mobil itu dan berusaha mengangkatnya, namun beruntungnya alien itu tidak berhasil dan memilih menjauh dari mobil. Setelah melihat itu, membuat Ocha menghela napas dan langsung mengisi peluru pistolnya. Saat Doni sedang menggambar, terdengar suara bel apartemennya berbunyi. Saat dilihat, ternyata di dalam lift sudah ada Ocha dengan kondisi yang jauh dari kata baik. Doni bergegas mengelap seluruh luka yang ada di tubuh Ocha. Setelah selesai membersihkan tubuh Ocha, Doni langsung mengangkatnya dan membaringkannya di kasur. Keesokan harinya, Ocha menghampiri Doni yang duduk di luar. Ocha berterima kasih pada Doni karena sudah merawatnya semalam. Setelah Ocha duduk di sampingnya, Doni mencoba menanyakan apa yang sudah terjadi pada Ocha. Namun Ocha memilih untuk tidak menjawab.
Doni bercerita bahwa Doni pindah ke sana saat kedua orang tuanya meninggal. Doni sangat kesulitan dengan semua itu. Doni merasa menjadi ikan di dalam akuarium. Akuarium memang bagus, tapi itu bukan Doni sama sekali. Di sisi lain, Doni juga harus terbiasa dengan hidupnya yang sekarang. Setelah mendengar cerita Doni, Ocha ingin pergi berjalan-jalan berkeliling blok. Namun Doni tahu alasan sebenarnya adalah Ocha akan mencari obat, bukan untuk berjalan-jalan. Mendengar itu membuat Ocha dengan marah meninggalkan Doni dan langsung membuka lift. Namun sayangnya lift tidak mau terbuka. No, fucking no. I know you're the experiment. Ternyata Doni sudah mengaturnya dengan sengaja. Ia tidak ingin membiarkan Ocha keluar dari apartemennya sampai Ocha terlepas dari obat-obatan. Ocha berteriak dengan sengaja agar Doni mau mengeluarkannya dari apartemen, namun itu tidak berhasil. Doni malah membiarkan Ocha berteriak sekecang mungkin. Setelah mendengar perkataan Doni, Ocha berlari mengacak seluruh kertas yang ada di atas meja Doni. Oh, that's it. Namun lagi-lagi Doni membiarkannya. Bahkan ketika Ocha membanting laptop milik Doni, Doni tetap dengan santai memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ocha. I don't care. That's it. Yeah. Come on, do it. Julia, stop it. Setelah dirasa cukup, Doni langsung menghampiri Ocha. Doni memberi pelukan pada Ocha meskipun Ocha terus memberontak dalam pelukannya. Doni berusaha menenangkan Ocha hingga akhirnya Ocha berhenti memberontak. Ocha berusaha mencari barang yang sekiranya dapat berguna untuk keadaan saat itu. Ia melemparkan beberapa lampu warna hijau ke dekat alat komunikasi yang dibanting oleh monster tadi. Setelah memastikan keadaan aman, dengan perlahan Ocha menghampiri alat komunikasi itu. Setelah berhasil mendapatkan alat tersebut, dari arah belakang Ocha mendengar sesuatu. Ocha mengarahkan pistolnya ke segala arah, kemudian membawa dua lampu hijau di bawahnya dan melemparnya ke belakang mobil. Dan benar saja, Ocha mendapati alien itu berada di atas mobilnya. Ocha langsung menembaki alien itu dan bergegas masuk ke dalam mobilnya. Ocha terlalu fokus mengarahkan pistolnya ke arah depan sehingga ia tak menyadari saat alien itu mendekat ke arahnya dari arah belakang. Alien tersebut berhasil menarik kaki Ocha hingga membuat Ocha panik dan merasa ketakutan. Dengan tangan gemetar, Ocha menyalakan mobilnya hingga alien itu melepaskan pegangannya pada kaki Ocha. Ocha menembaki alien itu saat melewatinya dan tanpa Ocha sadari alien itu sudah ada di depannya. Saat tersadar, Ocha langsung menembak alien itu sampai pergi. Ocha berusaha memperbaiki alat komunikasinya. Tangannya sudah bergetar, ia membutuhkan minum, namun sayangnya air minum sudah habis dipakai membasuh luka di kakinya tadi. She needs to do this. Doni menunjukkan rumah barunya pada Ocha. Doni menunjukkan kamar utama dan juga kamar anak pada Ocha. Hal itu membuat Ocha terkejut. Doni telah merencanakan banyak hal di masa depan bersama Ocha. Memiliki anak dan terus ada di sisi anak mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana hidup ke depannya. Begitulah hidup. Doni hanya perlu membuat anak-anaknya kelak terus merasa bahagia. Ocha sangat yakin jika di masa depan Doni pasti bisa membuat anaknya bahagia. Tapi dia ragu dengan dirinya sendiri. Doni bertanya tentang perasaan Ocha padanya selama ini. Doni ingin Ocha mengatakan padanya setidaknya sekali dalam hidupnya. Setelah berhasil memperbaiki alat komunikasinya, Ocha langsung menghubungi Damar. Ocha segera melaporkan bahwa ia mengalami kecelakaan mobil parah dan hal itu menyebabkan kakinya patah. Ocha juga memberitahukan bahwa ia berada di dekat jalan utama menuju utara.
Ocha juga memberitahukan bahwa ia berada di dekat jalan utama menuju ke arah utara. Damar meminta agar Ocha membuat pemancar penunjuk lokasi secepatnya. Ocha menghampiri Donnie yang sedang duduk di luar. Ia menunjukkan sebuah alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis. Ocha sedang mengikuti petunjuk di buku catatan mengaktifkan pemancar penunjuk lokasi. Setelah selesai, ia hanya perlu menunggu Damar menjemputnya. And wait for light on case. Saat Ocha menutup pintu mobil yang terbuka menggunakan sesuatu, ia dibuat terkejut dengan alien yang ada di dekat kaca. Alien itu berusaha masuk dan memegang kaki Ocha yang menutupi pintu. Ocha terus berusaha dengan kuat mendorong papan itu agar tidak terbuka saat mengingat masa lalunya saat sedang melahirkan. Ocha berdiam diri di dalam kamar anaknya dengan keadaan gelap. Ia begitu terluka karena anaknya tidak dapat lahir ke dunia dengan selamat. Saat sedang memejamkan mata dan menutup telinganya menggunakan kedua tangannya, Ocha mendengar Damar memanggil namanya. Damar telah mendapatkan sinyal dari Ocha dan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Ocha berada. Damar juga memberitahu Ocha jika alien sangat membenci cahaya, sehingga ia meminta agar Ocha menyalakan senternya. Saat sedang berkomunikasi, tiba-tiba alien itu berhasil memecahkan kaca mobilnya hingga membuat Ocha sangat ketakutan. Alien itu mendekat ke arahnya, Ocha dengan segera menyalakan lampu mobilnya hingga alien itu menjauh dari sana. Damar memberitahu bahwa helikopter tidak jadi menjemput Ocha malam itu. Mereka akan menundanya hingga matahari terbit. Karena jika menjemput Ocha sekarang akan sangat berbahaya dengan adanya alien di luar sana. Ocha sangat marah setelah mendengar penjelasan dari Damar. Ocha meminta agar Damar berharap jika alien itu berhasil memakannya malam ini. Karena jika Ocha berhasil selamat dari sana secara hidup-hidup, maka sebaiknya Damar lari jauh-jauh dari hidupnya. Karena ia akan membalaskan dendamnya pada Damar. Donnie akhirnya berhasil menemukan Ocha setelah berjam-jam mencarinya di luar. Donnie mengerti jika Ocha terluka atas kehilangan anaknya, tapi Donnie juga terluka. Ocha terus mengatakan bahwa ia tidak bisa menjadi seorang ibu. Tapi Donnie terus mendorongnya hingga akhirnya Ocha melakukan itu. Tapi pada akhirnya mereka harus kehilangan anak mereka. Jack! Ocha terus memanggilnya hingga akhirnya Donnie menjadi emosi. Donnie berkata bahwa mereka kehilangan anaknya karena kesalahan Ocha. Itu karena semua hal yang Ocha masukkan ke dalam nadinya selama bertahun-tahun. Donnie kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Saat mendengar suara mobil mendekat, Ocha langsung menyalakan klaksonnya secara terus-menerus. Tak berselang lama, mobil itu berhenti di dekatnya dan berusaha membuka mobil Ocha. Ocha berpikir orang itu akan menyelamatkannya, namun sayangnya seorang pria malah menodongkan senjata tajam padanya. Belum sempat pria itu melukainya, alien menghampiri mereka dan menarik kaki pria itu, kemudian menginjak kepala pria itu hingga kepalanya hancur tak berbentuk. Saat Ocha sedang ada di dalam sebuah bar untuk minum, Donnie menghubungi ponsel Ocha. Pelayan yang bernama Boy sangat senang dengan kedatangan Ocha karena sudah lama sekali Ocha tidak datang ke bar itu. Saat Ocha akan membayar minumannya, ia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Donnie dalam kondisi kritis setelah penyerangan teroris. Ocha memasuki ruangan di mana Donnie dirawat. Donnie menjadi salah satu korban yang terkena serangan kimia yang terjadi di kota New York, yang menyebabkan 39 orang tewas dan beberapa lainnya terluka cukup parah. Ocha meminta agar Donnie bertahan. Donnie sudah berjanji tidak akan membuat Ocha kecewa.
Lalu Doni menuliskan kata I love you karena Doni tidak bisa berbicara. Doni juga menuliskan kata-kata agar Ocha tidak menyerah. Ocha percaya bahwa Doni akan baik-baik saja dan akan sembuh secepatnya. Ingatan saat Doni memintanya untuk berjanji tidak akan menyerah berputar di ingatan Ocha. Hal itu membuatnya mengurungkan niatnya untuk menembakkan dirinya sendiri. Ocha bertekad akan membunuh alien itu. Ia segera keluar dari mobil membawa bensin dan api. Dengan langkah tertatih-tatih karena satu kakinya patah, Ocha pergi sedikit menjauh dari mobilnya. Ocha menyiram sesuatu dengan bensin, kemudian menyalakan api dan membawanya pergi untuk memancing alien itu mendekat ke arahnya. Setelah alien itu mendekat ke arah Ocha, dengan perlahan Ocha berjalan mundur. Saat alien tersebut sudah berada di dekat tempat yang sudah ia siram bensin, Ocha langsung menembak tempat itu hingga terbakar. Namun sayangnya alien itu berhasil menghindar. Saat Ocha tengah mencari di mana alien itu berada, dari atas mobil alien tersebut berhasil menangkap Ocha. Beruntungnya Ocha berhasil melepaskan diri, namun belum sempat sepenuhnya masuk ke dalam mobil, alien itu kembali menarik Ocha dan menghempas tubuh Ocha ke tanah. Lalu saat alien itu mendekat ke arah Ocha, ia berhasil menembak alien itu. Dua kalinya alien tersebut berhasil tumbang dan terjatuh ke bawah. Ocha kembali ke rumah sakit untuk melihat Doni. Dokter mengatakan jika Doni menghilang dari kamarnya. Ocha menangis untuk kedua kalinya. Ia kehilangan orang yang ia cintai, anaknya dan Doni. Pagi harinya Ocha terbangun dengan posisi masih terbaring di tanah. Ia melihat tangan alien masih bergerak dan tak lama alien itu bergerak menghampirinya. Ocha mengambil pistolnya dan bersiap untuk menembak alien tersebut. Alien itu terus bergerak menaiki tubuh Ocha. Ocha langsung menutup matanya saat tangan si alien memegang kepalanya. Hal yang membuatnya terkejut adalah alien itu melakukan hal yang biasa dilakukan oleh Doni padanya. Akhirnya mereka berdua duduk sambil berpelukan. Ocha merasa senang dan sedih saat bersamaan. Ocha berkata jika ia sangat mencintai Doni. Ia sangat senang bisa memeluk tubuh Doni lagi, namun bagaimanapun Ocha harus tetap membunuh Doni. Karena sekarang Doni sudah menjadi alien. Akhirnya dengan perasaan sedih, Ocha terpaksa menembak Doni tepat di kepalanya. Dan film pun selesai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the black. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the black. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the black. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the black. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that